Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bahtiar dengan NIM 01020282327018 dari Prodi Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjabarkan ulang materi mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Yang pertama, apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan finansial atau lembaga yang menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan dana. Jenisnya ada bank umum, yaitu ada Bank BRI, Bank BCA, Bank Syariah, ada Bank Syariah Indonesia, dan koperasi ada Koperasi Indonesia. Perannya berperan sangat penting sebagai penghubung antara penabung dan peminjam. Regulasinya memastikan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan untuk melindungi nasabah. Inovasi dalam lembaga keuangan yaitu mungkin di zaman sekarang teknologi sudah berkembang pesat, maka dari itu bank-bank di Indonesia mulai berkembang untuk menggunakan fintech, yaitu finansial teknologi seperti BCA Mobile, Livinbank Mandiri, GoPay, dan Dana, sehingga dapat memudahkan kita untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Targetnya yaitu ada target retail seperti Indomaret, Alfamart, Gacoan, dan target corporate-nya seperti universitas-universitas yang ada di Indonesia, sehingga bisa memudahkan kita membayar UKT. Selanjutnya ada materi manajemen sumber dana bank. Kegiatan utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Ada 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu yang pertama ada dana sendiri. Dana sendiri dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang kedua ada dana dari deposan. Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, demand deposit, tabungan saving deposit, dan deposito berjangka time deposit yang berasal dari nasabah, perorangan, atau badan. Yang ketiga ada dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa call money, pinjaman antar bank, dan kredikualitas Bank Indonesia. Yang keempat ada sumber dana lain. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain setoran jaminan, dana transfer, surat berharga pasar uang, dan diskonto Bank Indonesia. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu OJK. Apa sih OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Indonesia yang mengawasi keuangan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk Presiden. Didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 2013, menggantikan Bapepam. Tugas OJK adalah mengawasi perlindungan konsumen, membuat regulasi, dan menjaga stabilitasi pasar, mampu menciptakan kepercayaan di sektor keuangan. Ada organisasi di dalam OJK, yaitu Divisi Kesekretariatan, Dewan Audit, Komite Etik, Kepengawasan Perbankan, Studi Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan dan Non-Bank. Selanjutnya ada sumber dana OJK, yaitu bersumber dari APBN, sektor keuangan, bank. Kemudian ada kode etik OJK, yaitu integritas, profesional, transparan, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Selanjutnya materi yang terakhir adalah penggunaan dana bank, aset vital bagi individu perusahaan dan jangka perekonomian secara keseluruhan, pengelolaan dan penggunaan dana bank. Jenis-jenis dana bank yaitu ada tabungan, deposito, giro, investasi.
Penggunaan dana bank untuk operasional ada pembiayaan, pembayaran gaji, dan manajemen kas. Kemudian penggunaan dana bank dalam jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jangka panjang untuk kebutuhan di masa depan. Selanjutnya manajemen kredit, yaitu proses penting dalam dunia bisnis. Dengan mengelola kredit dengan baik, perusahaan dapat memaksimalkan kredit konsumtif. Contoh kebutuhan konsumtif kredit barang elektronik, kredit kendaraan. Selanjutnya ada prinsip dasar pembelian kredit, yaitu 5C kredit. Karakter, capacity, capital, guarantee, and condition. Selanjutnya ada kehati-hatian, transparan, dan keadilan. Sekian dari saya dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.